Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Diva Tasbiha Salwabila dari Program Studi Manajemen Informatika, kelas 2A, absen 11. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan tugas pada pertemuan keempat pada mata kuliah pemrograman mobile. Di mana pada tugas pertemuan 4 ini diharapkan outputnya nanti adalah kita mengisikan nama, kemudian kita mengisikan agama di bagian spinner, kemudian kita memilih salah satu jenjang pendidikan dari keempat pilihan, kemudian nanti kita akan memilih tanggal, kemudian kita memilih salah satu ketersediaan fasilitas yang ada, dan kemudian kita klik simpan. Hasil simpanannya nanti akan ditampilkan di bawahnya. Kemudian yang pada desain, pada file activity_main.xml atau pada desain layout-nya, pada tugas pertemuan 4, di sini seperti berikut kurang lebihnya. Jadi di sini ada beberapa komponen yang menyusun, yang tersusun pada tugas kali ini, di mana yang pertama, ini merupakan edit text. Kemudian edit text ini sudah saya ganti ID-nya menjadi ACTV nama. Kemudian di bawahnya ada spinner. Ini yang berfungsi nanti akan menunjukkan list atau list array dari agama. Kemudian yang di sini ini merupakan radio group yang di dalamnya terdapat beberapa pilihan radio button. Jadi radio group ini nanti maaf, sebelumnya tadi spinner sudah saya ganti nama ID menjadi SP Agama. Kemudian pada radio group sudah saya ganti ID-nya menjadi RG Pendidikan. Kemudian pada radio button yang D3 sudah saya ganti menjadi RBD3. Kemudian radio button yang S1 saya ganti ID-nya menjadi RBS1. Kemudian pada radio button S2 saya ganti ID-nya menjadi RBS2. Dan yang terakhir yaitu radio button S3, ID-nya saya ubah menjadi RBS3. Kemudian di bawahnya lagi terdapat text view yang berfungsi untuk menampilkan hasil pilihan dari tanggal. Jadi di sampingnya ini kan ada button tanggal, nanti berfungsi untuk menampilkan layout kepada para user. Jadi usernya nanti bisa memilih tanggal berapa sesuai dengan keinginan mereka. Jadi hasil dari pilihan para user nanti akan ditampilkan di text view yang ada di sebelah ini. Jadi text view-nya ini sudah saya ganti menjadi teks tanggal, kemudian button tanggalnya, ID-nya menjadi BTN tanggal. Di bawahnya ada tiga checkbox, di mana yang pertama, checkbox laptop, ini ID-nya adalah CB laptop, kemudian checkbox handphone, yaitu ID-nya CB handphone, dan yang terakhir adalah checkbox untuk buku tulis, ID-nya itu merupakan CB buku tulis. Kemudian di bawahnya lagi terdapat komponen button simpan. ID-nya ini saya ubah menjadi BTN simpan. Jadi pada button simpan ini berfungsi apabila user klik simpan. Jadi setelah user memilih beberapa pilihan di atasnya tadi, kemudian user klik simpan, nanti hasil dari pilihan user yang ada di atas akan ditampilkan di bawahnya. Ditampilkan di bagian list view atau pada komponen tree ini ID-nya saya ubah menjadi LC1. Jadi nanti misalnya user sudah memilih lengkap komponen yang ada di atas, klik button simpan, hasilnya akan ditampilkan di list view. Kemudian selanjutnya kita beralih ke source code, yaitu di file main_activity.kt. Nah, jadi di sini untuk source code yang pertama, terdapat untuk line 3 sampai ke 13, ini kita harus mengimpor beberapa hal yang perlu diimpor. Dan yang paling terpenting adalah pada line ke-12, yaitu import kotlin x.android.synthetics.main.activity_main.bintang. Tapi sebelum melakukan import pada script line yang ke-12 ini, diharapkan harus menuliskan script pada bagian build.gradle app. Nah, di sini sebelumnya saya sudah menambahkan script pada line 3 dan 4. Jadi sebelumnya itu cuma ada script pada line 2 dan line 5. Kemudian karena saya ingin mengimport kotlin x.blablabla tadi, jadi saya harus memasukkan script pada line 3 dan line 4 ini, kemudian saya sign now,
Setelah itu saya baru bisa mengimport Kotlin x.android.synthetics.main.activity_main.bintang. Kemudian selanjutnya yaitu ada kelas main activity app compat activity view on click listener. Jadi pada kelas main activity ini, kelas asalnya ini merupakan kelas asalnya itu yaitu kelas app compat activity. Nah, kemudian kelas main activity ini mengextend ke kelas lain, yaitu kelasnya namanya adalah view.onClickListener. Nah, view.onClickListener ini nanti akan berhubungan dengan metode yang namanya adalah metode onClick. Jadi pada script 33. Jadi apabila di sini sudah ada kelas view_onClickListener, maka wajib harus menyertakan metode yang namanya adalah metode onClick. Seperti itu. Jadi kelas view_onClickListener ini merupakan view_onClickListener ini merupakan kelas yang digunakan oleh view untuk menghandle event onClick. Kemudian di bawahnya ada pendeklarasian variabel seperti variabel tahun, variabel bulan, variabel hari yang disetting awalnya menjadi 0. Kemudian ada beberapa variabel di bawahnya seperti var1, var2, var3, var4 sampai dengan var final, di mana ke-6 variabel ini didefinisikan atau dideklarasikan menjadi tipe data string. Kemudian selanjutnya ada file array nama, kemudian ada file array agama, ini untuk menampilkan atau menyimpan data list dari agama, ada agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, sampai Konghucu. Jadi nanti akan tampil pada spinner di tampilan output-nya nanti. Kemudian di sini ada latin var ar gabungan array list string sampai dengan lateinit var adapter lv array adapter string. LV ini untuk array pada bagian list view, kemudian adapter spin ini akan mengarah pada bagian spinner, kemudian sctv ini pada edit text, dan yang terakhir ar gabungan. Ini untuk hasilnya nanti, untuk menampilkan hasil output-nya nanti. Kemudian di sini override fun onClick. onClick ini merupakan metode yang harus ada karena tadi sudah mengextend, karena kelas main activity tadi itu sudah mengextend ke kelas view onClick listener. Jadi otomatis dapat dipastikan harus ada metode onClick di bawahnya. Maksudnya di dalam satu kelas tersebut. Kemudian when id_r.id btn tanggal show dialog. Jadi btn tanggal ini mengacu ke button tanggal. Jadi show dialog ini akan memanggil atau mengeksekusi metode onCreate dialog. Kemudian when id, jadi ini kan when id, kemudian show dialog id sama dengan 10. Jadi when id 10 ini merupakan jadi dia membutuhkan inputan berupa integer gitu yang di keep menjadi 10. Kemudian di sini ada override find onCreate self instance state bundle. Kemudian sampai pada di sini line 41 yaitu file cal sama dengan kalender dot get instance. Jadi calendar.getInstance ini berfungsi untuk memanggil nilai kalender atau cal. Jadi getInstance ini memanggil nilai pada variabel cal untuk ditampilkan kalender pada saat ini. Jadi waktu saat ini gitu, tanggal saat ini. Kemudian ada bulan cal.getCalendarMonth plus 1, hari cal.getCalendarDay of month. Yang terakhir ada tahun sama dengan cal.getCalendar.year. Jadi pada line ke-43 ini, kenapa bulan itu harus plus 1? Karena pada setting month atau bulan, itu hitungannya itu dimulai dari 0. Jadi misalnya Januari itu di-keep atau di-save sebagai, sebelumnya di-keep sebagai pada urutan ke-0. Sedangkan Januari itu kan harusnya urutan ke-1. Nah, jadi harus ditambah 1 untuk bisa menampilkan sesuai dengan kenyataan aslinya gitu. Jadi
khusus untuk bulan, khusus untuk month itu harus +1. Tapi untuk hari dan tahun itu tidak ada +1-nya. Kemudian di sini ada BTN tanggal set on click listener this. Nah, this ini fungsinya apa? Nah, this ini itu berfungsi atau berarti akan mengeksekusi metode di dalam kelas atau parent saat ini. Kemudian metode this ini akan merujuk view set on click listener di dalam kelas main activity. Setelah itu akan merujuk ke metode on click yang ada di kelas activity. Kemudian di sini ada RG pendidikan atau ID dari radio group. Set on click change listener. When change ID. Nah, when ini change ID-nya ini untuk mengecek ID dari button yang diklik. Jadi kalau ID-nya, jadi kan tadi ada beberapa radio button. Nah, radio button itu tadi kan ID-nya ada RBD3 sampai dengan RBS3. Jadi kalau misalnya user klik RBD3 pada button D3, jadi itu artinya mengklik pada ID RBD3. Nanti hasilnya itu akan yang ditampilkan itu adalah RD3. Kemudian jika yang diklik adalah RB1, nanti akan menghasilkan atau menampilkan S1 sampai dengan apabila user mengklik pada button S3 atau ID-nya itu RBS3, maka nanti akan menampilkan output S3. Kemudian di sini ada, nah di sini ada BTN simpan set on click listener. Jadi BTN simpan ini kan untuk button simpan. Jadi di dalamnya ini ada if condition. Jadi apabila atau jika memilih yang dicek atau yang diklik itu atau yang dipilih itu adalah CB laptop, maka variabel yang ditunjukkan adalah laptop. Kemudian jika yang dipilih adalah CB handphone, maka yang ditampilkan adalah handphone. Kemudian apabila yang dipilih itu adalah ID CB buku tulis, maka hasil yang ditampilkan adalah buku tulis. Kemudian var 5 untuk mengkeep atau save tanggal. Jadi untuk menampilkan hasil pilihan user, pilihan tanggal dari user seperti itu. Kemudian var final, var 1, var 5 ketersediaan barang, var 2, var 3 dan var 4. Jadi var final ini adalah variabel untuk menampung hasil pilihan dari para user. Jadi dia akan menunjukkan atau menampilkan atau mengeluarkan dari pilihan-pilihan para user tadi. Jadi akan mengeluarkan var 1 pilihan usernya, var 5 dan var 2, var 3 sampai ke var 4. Kemudian ada var date change. Nah, date change ini itu merupakan objek berupa on date change listener. Seperti itu. Jadi on date change listener. Jadi di sini. Kemudian ada override fun on create dialog ID integer dialog. Jadi on create dialog ini merupakan metode di mana dia membutuhkan inputan atau masukan berupa data integer. Nah, makanya kenapa di sini ada override fun on create dialog ID integer. Jadi masukannya atau inputannya nanti adalah data yang berupa atau bertipe integer seperti itu. Kemudian when ID ini, nah ini kan diisi 10, kemudian return date picker dialog. Jadi itu diisikan 10 itu merupakan menampilkan date picker dialog dan yang akan ditampilkan pada objek time change dialog seperti itu. Kemudian sekarang saya akan mencoba untuk melakukan running pada hasil tugas pada pertemuan keempat ini. Jadi, maaf, sebelumnya kita klik run. Kita tunggu sebentar. Kemudian kita tampilkan. Nah, jadi kita kan pakai aplikasi Pfizer untuk memberikan bayangan
pada programmer di laptop gitu. Jadi nanti tampilnya di handphone itu kurang lebihnya adalah seperti berikut. Nah, di sini ini merupakan bagian atau komponen edit text yang tadi sudah ada pada desain. Jadi ini merupakan tempat untuk memasukkan atau menginputkan nama. Misalnya kita klik namanya, kemudian agamanya kita setting, misalnya kita pilih Hindu, kemudian kita pilih D3, lalu kita setting tanggalnya, misalnya saya mau bulan Juli tanggal 7, jadi 7 Juli 2022, kita klik OK. Nah, di sini akan muncul 7 Juli 2022. Setelah itu kita pilih salah satu di antara ketiga checkbox ini, misalnya saya pilih buku tulis, lalu kita klik simpan. Secara otomatis, data yang sudah saya pilih sebelumnya, mulai dari Verina, agamanya Hindu, D3, dan lain sebagainya, itu akan ditampilkan di bagian list view, di bagian bawah button simpan. Jadi namanya itu adalah Verina, beragama Hindu, dengan jenjang pendidikan D3, memilih tanggal 7 Juli 2022 dengan ketersediaan barangnya itu adalah buku tulis. Kemudian kita cek, misalnya kita uji coba lagi, kemudian kita pilih agamanya adalah Islam, kemudian kita pilih S3, kita setting tanggalnya, misalnya saya mau pilih Oktober, 5 Oktober 2022. Jadi 5 Oktober 2022, kita klik handphone, kita simpan. Nah, hasilnya ada di bawahnya Verina tadi. Jadi, maaf. Jadi, hasilnya nanti, setelah user menginputkan dan memilih beberapa data di atasnya seperti nama, agama, kemudian jenjang pendidikan sampai dengan ketersediaan barangnya. Selanjutnya itu hasilnya jika kita klik button simpan, hasilnya semuanya tadi akan ditampilkan di bawahnya. Di bagian bawah itu artinya maksudnya itu adalah di bagian list view, di bagian atau di komponen list view yang ada pada desain sebelumnya itu tadi. Jadi sekian pemaparan atau presentasi saya pada tugas pertemuan 4 mata kuliah pemrograman mobile ini. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf, karena juga saya masih belajar, masih dalam tahap pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.